Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo dan juga dimanapun Anda berada. Kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dari saya Zainal Masuri, Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Adapun tujuan pembelajaran khusus di koneksi antar materi ini, yakni calon guru penggerak diharapkan nanti mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang telah diperoleh, serta membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media tentunya. Yang pertama, ini nanti di LMS itu tematiknya adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. CGP ini diminta untuk merefleksikan yang pertama terkait pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, terus yang kedua nanti emosi-emosi yang dirasakan, yang ketiga hal baik apa yang berkaitan dalam proses pembelajaran, keterlibatannya, dan yang keempat hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar, dan yang kelima keterkaitan terhadap kompetensi serta kematangan diri pribadi. Langsung saja kita simak satu persatu. Yang pertama dari pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh adalah coaching. Yang mana coaching ini menurut dua pakar dan nanti disimpulkan. Yang pertama menurut Grant 1999, coaching ini didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana COS memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Jose. Ini menurut Grade tahun 1999. Sedangkan Whitmore di tahun 2003 ini mendefinisikan coaching ini merupakan sebuah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Jadi coaching ini lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya apa yang dimilikinya. Dari dua pendapat tersebut disimpulkan oleh ICF, International Coach Federation, yang mana coaching itu merupakan sebuah bentuk kemitraan bersama antara klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi serta mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Pengalaman belajar selanjutnya ini terkait paradigma berpikir coaching. Saya jadi mengetahui 4 hal paradigma berpikir coaching. Yang pertama fokus pada COS atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat mampu melihat peluang baru serta masa yang akan datang atau masa depan. Dan dari paradigma tadi, akhirnya saya juga paham atau memperoleh hal baru terkait dengan prinsip coaching. Yang pertama ada kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemitraan ini dalam coaching, posisi coach terhadap Jose ini adalah mitra, yang berarti setara dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.
biar ada kenyamanan di dalam pelaksanaan joseng. Terus yang kedua, proses kreatif. Ini yang mana Jos ini harus sangat kreatif di dalam melakukan percakapan. Ini terjadi percakapan dua arah antara Jose dengan Jos. Di situ nanti akan memicu proses berpikir Jose yang akhirnya memunculkan ide-ide baru dan juga berfokus memetakan pada komitmen yang akan dilaksanakan. Terus sedangkan memaksimalkan potensi, ini dalam percakapan nantinya perlu diakhiri sebuah rencana tindakan atau tindak lanjut, yang mana tindak lanjut itu merupakan putusan dari Jose atau rekan sejawat ini yang untuk dikembangkan. Nanti Jos menunggu hasil dari keputusan yang diambil atau penyelesaian yang diambil oleh Jose. Sedangkan pengalaman selanjutnya ini terkait dengan kompetensi inti joseng ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh, yang mana mampu untuk bisa hadir utuh bagi Jose, atau di dalam joseng disebut sebagai joseng present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan joseng. Kehadiran penuh ini merupakan bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan atau joseng. Terus yang kedua terkait dengan kompetensi inti, yakni mendengarkan aktif. Yaitu seorang Jos ini yang baik nanti akan menjadi pendengar, lebih sedikit berbicara dalam percakapan joseng ini, namun fokusnya nanti pada komunikasi pada diri Jose, yakni mitra bicaranya. Hal ini Jos nanti ketika mendengarkan aktif akan menggali potensi-potensi atau permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Jose itu. Seorang Jos ini harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya. Dalam artian bisa netral, bisa mendengarkan secara total, menelaah permasalahan yang dihadapi oleh Jose. Terus setelah menjadi pendengar aktif, nanti mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot yang diajukan itu diharapkan akan menggugah Jose atau orang itu berpikir yang lebih kreatif, memunculkan ide-ide yang belum terpikirkan sebelumnya. Istilahnya mengungkapkan emosi lah, atau yang terpendam dalam dirinya. Itu nanti dapat mendorong Jose untuk membuat sebuah aksi pengembangan diri lebih baik di kedepannya. Seperti itu. Terus pengalaman belajar berikutnya, ini dalam melaksanakan Jose, salah satu referensi yang tepat, ini menggunakan 2 trik, yakni untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu kepada Jose dalam mendengarkan aktif, yakni menggunakan rasa. Rasa ini sebuah akronim dari receive, appreciate, sumaris, dan ask, yang nanti menggunakan alurnya alur Tirta. Tirta ini juga akronim. T itu tujuan, I identifikasi, R itu rencana, dan T-nya tanggung jawab. Ini juga pengalaman baru yang saya lakukan. Sedangkan terkait dengan supervisi akademik dengan paradigma berpikir joseng, ini membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai,
untuk kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya atau meningkatkan kompetensinya. Adapun tahapannya ada 3 di dalam melakukan supervisi atau observasi. Yang pertama adalah perencanaan atau praobservasi, yang kedua pelaksanaan observasi, dan yang ketiga nanti tindak lanjut pasca observasi. Tadi terkait dengan pengalaman yang saya dapatkan, terus sekarang yang kedua, ini emosi yang saya rasakan di pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar ini. Emosi-emosi yang hadir di dalam pembelajaran modul 2.3 ini tentunya adalah cemas. Cemas ini karena apa? Dari nama Joseng ini saya masih mengartikan kalau Joseng ini adalah sesuatu yang sangat rumit. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya mulai tertarik dan penasaran dalam mempelajari serta mengimplementasikan teknik Joseng yang tepat. Di sini saya merasa tertantang saat berkolaborasi dengan rekan-rekan saya dalam melaksanakan praktek Joseng, baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Setelah itu, saya sedikit banyak mulai merasa optimis nanti akan mengimplementasikan semua yang saya pelajari di modul 2.3 ini. Adapun keterlibatan baik yang sudah terlaksana dalam proses belajar, ini saya merasakan bahwa diri saya ini sudah melibatkan diri sedikit banyak dalam berkolaborasi sesama rekan CGP saat mempraktekkan proses Joseng baik sebagai JOS, Jose ataupun observer. Di kelas ini saya juga merasakan seperti itu. Saya merasa diri saya itu sudah terlibat di setiap diskusi ketika diskusi di modul 2.3 ini. Terus hal perbaikan-perbaikan terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar ini masih banyak yang perlu diperbaiki tentunya, antara lain kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, yang mana pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan Jose dan tentunya akan membantu Jose dalam membuka pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yang kelima, keterkaitan dalam kompetensi atau kematangan diri pribadi saya. Setelah mempelajari modul 2.3 ini, tentunya saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi yang biasanya timbul di benak saya itu kurang tepat, atau mungkin ada rekan atau murid ketika mengeluarkan permasalahan. Ini saya akan mulai berlatih Joseng atau menjadi JOS yang baik dengan metode Tirta yang beriringan dengan mendengarkan dengan rasa tadi. Selanjutnya terkait dengan analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, nanti saya diharapkan untuk merefleksikan 4 hal ke dalam 4 hal. Ini yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis, mengolah materi yang dipelajari, menganalisis tantangan sesuai dengan konteks CGP, terus memunculkan alternatif atau solusi terhadap tantangan identifikasi. Langsung saja yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Ini ada pertanyaan pematik untuk memudahkan bagaimana prinsip Joseng ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah. Kepala sekolah selaku pemangku kebijakan yang sebenarnya memiliki kekuasaan penuh untuk teknik Joseng ini dalam melakukan supervisi akademik
seharusnya tidak hanya saja menilai penampilan seorang guru saja atau melihat casingnya. Namun alangkah baiknya kepala sekolah itu menggali potensi atau profesionalitas dari seorang guru. Tentunya guru itu kan memiliki kompetensi sendiri-sendiri. Karena apa? Tujuan supervisi itu kan harus jelas dengan melakukan percakapan sebelum observasi, selama observasi. Supervisor ini harus menilai sesuai data sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna setelah diobservasi nanti akan berubah menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi, seorang kepala sekolah sebagai supervisor ini diharapkan nantinya ketika melakukan supervisi tidak melihat dari casingnya atau tidak mengutamakan kedekatannya, tapi lebih ke fokus pada kompetensi guru yang dimiliki. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Coaching ini merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru itu harus menguasai berbagai kompetensi sosial, emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. Tentunya nanti dengan menguasai berbagai kompetensi tersebut, ketika supervisi akademik yang dilakukan oleh supervisor dengan teknik coaching akan mampu meningkatkan kinerja guru dan performa guru ke depannya akan lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya yang ketiga, menganalisis tantangan sesuai dengan konteks asal CGP. Ini tantangan implementasi coaching di sekolah. Yakni supervisi akademik itu seringkali dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Yakni penilaian dari atasan ke bawahan itu sebenarnya hal yang salah. Hal yang kurang tepat. Apalagi selama ini supervisi ini dianggap sebagai hal menakutkan karena guru atau orang yang disupervisi biasanya merasa takut, seolah-olah supervisor itu ketika melakukan penilaian hanya mencari-cari kesalahan. Itu merupakan pemikiran yang salah. Maka sebaiknya kita ubah pola pikir kita. Hal seperti itu kita hilangkan dan kita berpikir bahwa hakikatnya supervisi itu harusnya meningkatkan kinerja atau performa guru. Intinya berdampak baiklah bagi guru terkait dengan peningkatan kompetensi ataupun profesionalitasnya. Terus yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Saat proses coaching, seorang coach ini lebih memerankan sebagai seorang pendengar yang baik, aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Karena beda nanti antara coach dengan dengan pendamping atau mentor. Karena seorang coach ini nantinya akan menggali potensi dari Jose. Jadi seorang coach itu hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang tujuannya adalah untuk memunculkan ide-ide baru melalui jawaban Jose yang muncul. Nanti disitulah perlunya keterampilan berkomunikasi seorang coach ini yang baik untuk menggali potensi Jose terkait dengan permasalahan yang dialami. Tentunya nanti berdampak pada penekanan temuan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah berjalan. Kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dan berkembang menjadi lebih baik lagi peningkatannya. Selanjutnya, ini CGP diharapkan untuk merefleksikan keterhubungan menjadi 4 poin. Yang pertama, pengalaman di masa lalu. Yang kedua, penerapan di masa yang akan datang. Yang ketiga, konsep atau praktek.
yang dilakukan dari modul ini. Terus yang kelima, informasi yang didapat dari orang lain atau sumber lain di luar bahan ajar program guru penggerak ini. Langsung saja, yang pertama pengalaman masa lalu. Ini saya pernah diobservasi atau disupervisi oleh pengawas. Waktu itu ketika kenaikan tingkat. Biasanya kan di awal saya merasa gugup, itu wajar. Karena apa? Kegugupan saya itu didasari oleh sebuah pemikiran, pasti saya nanti akan banyak kekurangannya di dalam melaksanakan tugas. Namun sebagai guru yang ingin meningkatkan potensi, saya berpikir harus berusaha menampilkan yang terbaik sebisa saya, serta wajib untuk bisa menerima masukan dari pengawas sekolah ketika melakukan supervisi kepada saya nanti. Itu nanti akan menjadi potensi peningkatan hal baik di selanjutnya. Walaupun dalam praktek dan hasil observasi ataupun supervisi itu belum dapat menjawab kelemahan dan kekurangan saya dalam melaksanakan pembelajaran secara tuntas, namun setidaknya memberi umpan balik lah terhadap apa yang sudah saya lakukan untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terus yang kedua, penerapan di masa yang akan datang. Ini sebaiknya supervisi akademik itu berdampak pada performa guru. Jadi titik fokusnya itu nanti harus meningkatkan kompetensi guru di dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, hal tersebut bisa terjawab ketika melakukan supervisi akademik apabila proses coaching itu menerapkan tiga prinsip. Di depan tadi sudah saya jelaskan prinsipnya, ada asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan kompetensi. Insya Allah kalau yang akan datang itu diterapkan seperti itu, nanti supervisi atau observasi akademik ini akan membawa dampak yang baik kepada guru yang disupervisi. Terus konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul yang telah saya pelajari. Ini yang pertama dari modul 2.1, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Maka guru itu harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhannya. Dipilah-pilahlah kelompoknya. Nanti dengan begitu murid akan maksimal di dalam menggali potensinya jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri-sendiri. Di sini maka guru itu harus kreatif, inovatif. Terus di modul 2.2, dalam menjalankan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, ini guru harus mampu melakukan budaya positif dengan visi dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu cara mengembangkan suasana positif dalam kelas itu dalam menerapkan 5 KSE, yang mana dalam KSE ini terdapat teknik stop dan mindfulness. Ini untuk menciptakan suasana baru di kelas agar menjadi lebih kondusif. Nah, saat melakukan coaching pun guru atau coach ini harus melakukan teknik mindfulness agar selama proses coaching itu coach bisa hadir sepenuhnya dalam sesi tersebut. Yang terakhir, ini informasi yang saya dapat baik dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Yakni dalam mempelajari coaching ini atau supervisi akademik, banyak sekali sumber yang saya gunakan di luar modul ya. Yang pertama media online, terutama dari YouTube ataupun Google. Terus yang kedua dari praktek baik instruktur, dari Bapak Fasilitator, dari Ibu Pengajar Praktek tentunya saat menjalani pendampingan individu, dan juga dari praktek baik rekan guru dalam satu lembaga. Ini yang terakhir kelompok kecil CGP satu kecamatan yang selalu berkomunikasi. Demikian koneksi antar materi di modul 2.3 ini.
terkait dengan supervisi akademik. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Saya Zainal Masuri, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo.